Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai kegiatan pada kali ini akan kita yang tadi di Indonesia mau? Ya Bu. Oke, silakan. Marilah teman-teman kita berdoa sesuai dengan kebudayaan dan iman yang masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya terima kasih untuk Anda semua karena sudah berkenan hadir untuk datang ke acara kegiatan kita pada dalam acara itu dan kegiatan melakukan pelaksanaan konseling kelompok. Nah, sebelumnya Ibu menanya kepada Anda semuanya, sebelumnya sudah pernah melakukan konseling kelompok atau belum? Belum Bu. Kira-kira ada nggak apa itu konseling kelompok? Tidak ada Bu. Oke, jadi ini buat penjelasan sedikit mengenai apa itu konseling kelompok. Nah, konseling kelompok itu adalah suatu layanan yang diberikan kepada beberapa siswa bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi siswa. Terus di sini kita juga di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu konseling kelompok. Nah, konseling kelompok itu adalah suatu layanan yang diberikan oleh guru atau konselor kepada beberapa siswa atau sekelompok siswa guna bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh siswa tersebut. Pada sesi konseling kita, di sini kita ada memiliki beberapa Di sini Bu akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu konseling kelompok. Nah, konseling kelompok itu adalah sebuah layanan yang diberikan guru atau konselor kepada sekelompok siswa atau beberapa siswa yang bertujuan untuk menjelaskan atau menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh siswa tersebut. Jadi di sini itu harap kepada Anda semua apa yang kita bahas di sini jangan sampai didengar oleh orang luar dan cukup pembahasannya cukup sampai di kita saja. Di sini sebelumnya Ibu mau tanya, di sini ada keterpaksaan nggak untuk mengikuti layanan konseling kelompok kita pada hari ini? Tidak Bu. Karena di sini kita semua kesukaraan, jadi Ibu harap kepada Anda semua untuk fokus kepada penyelesaian satu masalah yang akan kita bahas di sesi konseling kita pada hari ini, oke? Oke, ini Anda pasti akan bertanya karena belum pernah melakukan konseling kelompok. Jadi gimana sih Bu cara pelaksanaan konseling kelompok tersebut, ya kan? Ya. Nah, cara pelaksanaan konseling kelompok kita pada kali ini yaitu dengan cara Ibu akan mempertanyakan kepada Anda semua satu persatu mengenai masalah yang Anda hadapi, yang Anda rasakan, yang Anda mungkin berpikir itu harus diselesaikan. Jadi setelah Ibu tanya kepada Anda semua masalah apa yang Anda hadapi, nanti Ibu juga akan menanyakan kepada Anda semua solusi apa
atau penyelesaian terbaik apa yang akan Anda berikan untuk masalah tersebut. Sebelum kita ke sesi selanjutnya, kan kita belum saling kenal. Kita di sini karena pengen konseling dan keluarga. Jadi kita di sini belum mengenal satu sama lain. Jadi di sini itu ada beberapa permainan. Yang pertama itu ada permainan rangkaian nama. Di mana rangkaian nama ini Anda semua diminta untuk menyebutkan nama sendiri dan nama teman di sebelahnya. Gimana caranya, Bu? Contohnya, nama Anda adalah Nur. Oke, nanti Nur pertama kali menyebutkan nama dulu. Jadi baru nanti pas Billy menyebutkan nama Nur terlebih dahulu, baru Billy. Ya. Kira-kira paham nggak? Paham, Bu. Bisa kita apa ya? Bisa, Bu. Oke, dimulai. Perkenalkan, nama saya Nur. Halo, Nur. Nur Lili. Halo, Lili. Nur Lili Mahmud. Ini ada Nur, Lili, Mahmud, dan juga ibu sendiri yaitu Ibu Alifah. Halo, Bu Arifah. Halo semuanya. Nah, di sini kan kita udah rangkaian nama kan, jadi kayak udah berarti kita udah saling kenal lah di sini. Jadi di sini ada permainan kedua yaitu permainan. Tadi kan kita udah nonton satu permainan yaitu permainan rangkai nama. Nah, dari kita yang tidak pernah menjadi kenal, dari kita yang tidak tahu siapa yang duduk di sebelah kita, sekarang kita tahu kan siapa yang duduk di sebelah kita. Jadi ini harap Anda semua bisa untuk lebih fokus, lebih terbuka pada sesi kita kali ini dan lebih menjaga apa yang akan kita bicarakan hari ini. Oke, di sini gua ada permainan kedua, yaitu permainan untuk melatih fokus Anda sebelum kita melanjutkan sesi selanjutnya. Dimana permainan kita yang kedua ini yaitu tepuk pagi siang malam. Kayak mana itu, Bu? Nah, kalau misalnya ibu bilang pagi, kita tepuknya satu kali. Sedangkan siang itu dia tepuknya 2 kali. Kalau malam dia nggak tepuk. Oke. Oke, Bu. Coba dulu, Bu. Coba. Kita coba dulu ya. Coba. Siang, Siapa kali? siang. Oke, di sini pagi. Fokus hari ini. Pagi kita 1 kali. Siang 2 kali. Malam. Malam nggak tepuk. Oke, bisa? Bisa, Bu. Oke, pagi, siang, malam. Sorry, Bu. Oke, jadi karena si Nur salah ya, Ya, jadi Bu. ada mungkin yang belum fokus, jadi kita ulangi sekali lagi, oke? Dan mungkin sampai kita betul-betul fokus. Baik, Bu. Oke, fokus yang Muhammad. Siap, Bu. Oke, kita lagi pagi, siang, pagi, malam, pagi, siang, malam. Oke. Biasa kita udah fokus, sudah mulai fokus, sudah bisa melanjutkan kegiatan kita selanjutnya, oke? Baik, Bu.
Kira-kira Anda siap nggak untuk melanjutkan sesi selanjutnya? Siap Bu. Di sini Ibu ingin terlihat semua untuk menceritakan masalah yang ada dalam diri Anda sendiri. Mungkin kita akan menyelesaikannya, oke? Baik Bu. Kita mulai dari siapa dulu? Saya Bu. Oke, dari nomor terlebih dulu. Saya masalah yang saya hadapi sekarang Bu, akhir-akhir ini Bu, lebih tepatnya akhir-akhir ini itu sulit mengatur jam tidur Bu. Sulit mengatur waktu. Kalau saya sulit untuk mengatur keuangan. Kalau saya Bu susah mengatur saya main apa Bu? Saya itu kayak kalau main HP itu gak tahu waktu gitu. Oke, dan nomor dia kesulitannya gangguan tidur ya, Iya, Bu. Iya, Bu. Sedangkan ini kesulitannya menghadapi yaitu kesulitan dalam keuangan. Nah, kalau nomor kesulitannya yaitu gadget ya, waktu handphone. Nah, kira-kira masalah mana dulu yang akan kita angkat? Nah, nanti menyelesaikan. Oke. Waktu juga yang nomor Iya, Bu. baik karena teman-teman ingin masalah nomor terlebih dahulu yang akan kita bahas. Boleh dari nomor dulu sekiranya untuk menceritakan apa kesulitannya dalam mengelola waktu tidur. Baik Bu. Terima kasih Bu sudah memberikan saya ruang untuk berbicara. Oke Bu, saya mengalami kesulitan tidur ini Bu di akhir-akhir ini Bu. Kan saya sekarang ini duduk di kelas 11 madrasah Bu, madrasah aja Bu. Jadi saya Bu kan akhir-akhir ini kan lagi sibuk-sibuknya ujian, lagi sibuk-sibuknya bikin tugas. Jadi saya ini Bu, nggak bisa mengatur waktunya Bu. Kadang ini Bu, saya ini tipe orang tuh yang kalau ngerjain tugas tuh atau mau belajar itu Bu, tunggu waktunya mepet dulu Bu. Misalnya kayak -1 atau -2 baru saya ngerjain tugas atau belajar. Jadi sebelumnya saya ini santai saja Bu, nggak ada niat untuk belajar atau ngerjain tugas. Jadi saya merasa waktu saya banyak terbuang kalau mendekati jam waktunya buat waktu batas pengumpulannya tuh Bu, saya ini kayak kayak tergesa-gesa lah Bu, kayak tergesa terus kayak kapok juga kan. Di lain sisi tidur saya juga kurang Bu jadinya Bu. Biasanya untuk tidurnya malam itu paling lambat tuh jam 12 karena ketertiduran saya nggak kerja tugas dari awal. Saya tempuh itu bisa sampai jam 3, jam 4 bisa saya baru tidur Bu, karena saya ngejar waktunya Bu. Jadi saya itu merasa merasa capek juga Bu, karena masih saya nggak dari jauh-jauh hari ngerjain yang sedangkan Bu, kenapa sih baru sekarang? Jadi capek itu baru terasa sekarang gitu Bu. Jadi itu kayak rasa ada penyesalan juga Bu, dari diri saya sendiri gitu Bu, karena saya tidak bisa memanfaatkan waktu sehingga waktu saya istirahat itu jadi berkurang Bu, dan juga kesehatannya, dan itu berefek pada kesehatan saya juga Bu. Di mana akhir-akhir ini saya itu Bu udah kecapean gitu Bu, karena waktunya saya juga kurang. Selain itu Bu, saya ini
kayak ini mempunyai beban pikiran tersendiri lah Bu, karena kan tugas akhirnya Bu kan nggak semuanya sama Bu, ada yang tertulis, ada yang lisan, terus ada juga yang video. Nah yang saya keberatan itu Bu dengan tugas ini Bu, tugas video. Itu saya harus memutar otak lagi Bu, gimana, kenapa saya ini kan nggak mendukung Bu, bagaimana caranya video tersebut bisa bisa apa namanya tersimpan di HP saya. Jadi saya harus memutar otak, entah itu menghapus game, kan saya juga mobil juga main game Bu, hapus game, terus menghapus video-video saya yang lama itu saya harus hapus biar video yang baru ini bisa terkumpul Bu. Jadi itu efek itu membuat saya tuh apa namanya pusing Bu, gimana sih nggak selesai ini pembuatan tugas tersimpan. Jadi itu kadang malam hari itu Bu saya memikirkan itu Bu, memikirkan kayak gimana cara film tersimpan Bu. Jadi itu Bu waktu tidurnya juga kurang gara-gara memikirkan itu jadi Bu, gimana caranya supaya video ini tersimpan, gimana cara video ini terupload. Itu saya sampai apa ya Bu, kadang emosi sendiri lah Bu. Nah itu aja ini kalau tidur itu Bu, waktu tidur itu Bu biasanya itu selama ini Bu tercukupi loh, tapi karena di akhir-akhir ini sibuk kan Bu jadi kurang banget. Oke, jadi kita sudah mengenalkan penjelasan tentang masalah yang dihadapi oleh Muhammad ini. Ya, sebentar ini dia sering menunda-nunda tugas akhir. Ya, ini untuk video itu terganggu dengan banyaknya tugas akhir saya tadi video misalnya tidak mendukung untuk video sampai tidak menghapus tentang game yang dia suka, menghapus video. Nah di situ merasa sedikit tertekan ya tentang tugas-tugas akhir sekolah. Nah sekarang Ibu minta Anda untuk memberikan solusi tentang apa yang rasakan, kayak sebuah ide atau pendapat lah yang harus dibuat kan setelah masalah ini. Kita mulai dari menurut terlebih dahulu. Oke Bu, kalau menurut saya juga sama Bu kayak Mahmud. Saya juga ini kurang tidur gitu kan Bu. Yang kerjaan tugas itu juga saya tunda-tunda Bu, karena kan saya juga kan kalau main HP kan nggak ada waktu, jadi kan tugasnya masih terbelakang gitu. Saya juga kalau tidur itu kan Bu biasanya sampai larut banget baru tidur Bu. Nah, kalau solusi dari saya sih, kalau Mahmud, kalau bisa nanti kalau kerjain tugas itu sebelum hari hanya atau beberapa hari sebelum hari mengumpulin tugas itu, biar nggak numpuk banget. Misalnya kan kerjain 1 atau 2 tugas dulu, baru nanti dilanjutin sama yang lain. Itu aja sih Bu kalau dari saya. Terima kasih ya Nomor sudah memberikan solusi. Nah, Nomor kalau solusi dari Nomor itu Nomor harus membuat tugas itu dari jauh-jauh hari, entah pemanasan seharian, biar selalu tugasnya terlebih dahulu agar tidak menumpuk. Itu solusi dari Nomor. Sekarang kita coba dengan solusi dari ini mengenai masalah yang ada di kamu. Kalau menurut saya
Menurut itu kepepet kan gara-gara sering melakukan tugas kan. Ya. Menurut saya juga banyak tugas bu, ada juga tugas video, tulisan sama lisan, tapi saya itu kayak kalau yang mudah tuh saya kerjain jauh-jauh hari. Nah, jadi tugas saya tuh nggak terlalu terganggu gitu. Untuk tugas video sama bu aku saya juga nggak memadai, tapi saya lebih mendahulukan buat tugas video itu bu, apa kalau saya hapus game itu kan. Ini menanggapi ya bu. Udah. Udah Nah, ini agak bertentangan di sini bu. Apa nanti aja? Kenapa itu Muhammad? Nah ini bu. Iya. Jadi kalau misalnya saya harus hapus game dulu itu nggak apa-apa bu, karena saya bukan tugas gitu. Jadi menanggapi ya bu. Ini mungkin agak menurut saya pribadi bu agak sedikit pro dan kontra bu dengan pernyataan Lili tentang menghapus game tadi. Menurut pengalaman saya bu selama ini bu, maaf ya Lili. Nah gini bu, nah ini kan memang betul kadang kalau untuk menghapus game itu ada nilai plusnya juga karena satu penyimpanan kita berkurang bu dan banyak space lagi untuk menambah tugas atau video. Tapi saya kurang setuju bu karena selama pengalaman saya bu, kalau saya jenuh atau lagi stres tentang entah itu tugas atau tentang sekolah, organisasi dan segala macam yang berhubungan dengan sekolah, itu saya alihkan fokus sama ini saya bu, sama pikiran saya ke game dulu bu. Jadi di game itu saya bisa menyalurkan ini bu, bisa menyalurkan, saya bilang hobi juga, bisa menyalurkan hobi karena suka bermain game juga kan bu. Terus juga menyalurkan ini bu, kalau saya mendefinisikan perasaan bu, karena saya kan merantau bu, nggak ada keluarga juga, jadi saya mencerita ke orang itu sedikit ini bu, sedikit apa namanya, agak was-was juga bu. Jadi saya meluapkan perasaan emosi saya itu melalui game. Jadi kalau pendapat Lili tadi untuk menghapus game itu tidak sepenuhnya salah, tapi menurut saya pribadi itu sedikit ini bu, kayak ada yang kurang aja bu. Cara apa namanya, cara cara mengalihkan perhatian saya bu dari tugas. Kalau biasanya saya mengalihkan perhatian saya dari stres tugas sama segala hubungannya dengan sekolah itu ke game, kalau saya hapus ke game saya mengalihkan kemana gitu bu. Itu aja sih bu tentang pendapat si Lili bu. Nah, tadi kan ibu sudah minta Anda untuk menyampaikan solusi mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Mahmud. Nah, dari beberapa solusi yang sudah kita dengarkan sama-sama, ada nggak kira-kira dari Anda dulu yang mau memberikan solusi yang lain atau solusi lebih efektif mengenai masalah yang dihadapi oleh Mahmud? Ada nggak kira-kira yang mau menambahkan? Saya bu, Kita mulai dari Mahmud dulu ya. tadi kan Lili sudah menyampaikan pendapat, terus kan sama Mahmud juga dia ada apa namanya kayak iya pro dan kontra gitu kan bu. Kayak kalau tadi Lili bilangnya dia mau menghapus game itu demi tugasnya duluan baru ini. Terus kalau si Mahmud kan dia gini bu, dia stres gara-gara tugas dan peralihannya itu ke game, jadi dia nggak dapat sama Lili gitu kan. Kalau saya
udah siap nih satu tugas atau dua gitu kan Bu, nanti saya tuh beraninya ke game gitu Bu, biar saya mengalihkan otak saya yang stres ini dan jadi lebih relax gitu Bu. Kadang gini juga Bu, karena tugas tuh Bu, jadi apa namanya, Jadi butuh relaksasi. relaksasinya kan kayak Iya Bu, kalau misalnya kalaupun mau curhat, apa yang mau dicurhatin gitu Bu, jadinya beraninya tuh ke game. mantap nih, mantap. Berarti non berpikir sama dengan semua. Iya Bu. Dan gimana nih dengan tempat ini mengenai Mahmud dan juga Mawar? Mungkin gini ya Bu. Kayak terdesak ya, tersudut Ya, ya. kan saya gini Bu. Kenapa saya bilang gitu? Mungkin beda ya Bu. Kalau saya itu kenapa saya nggak terlalu apa kali sama game, karena mungkin game saya itu nggak kayak game-game yang online itu Bu, yang levelnya tinggi. Kalau dihapus mungkin sayang gitu Bu. Jadi saya itu gamenya itu kayak cuma game offline aja dulu. Terus nanti kalau saya hapus gamenya buat bikin video, habis upload video itu saya download lagi gitu Bu. Jadi ya gitu Bu. Oke Bu, jadi menanggapi Bu. Terima kasih. Oke Bu, mungkin saya ada juga Bu beberapa game yang offline, contohnya itu kayak game bola Bu. Bola kan ada yang offline ya Bu. Ya. Itu game bola saya itu Bu bisa dibilang tuh udah hampir sempurna lah Bu. Kalau mau menghapus satu Bu, kayak sayang aja gitu Bu kan. Satu penyimpanannya banyak, terus datanya juga udah terdownload. Nanti kalau hapus, download lagi, itu kan otomatis download data lagi gitu Bu. Sama, jadi kayak sayang aja gitu Bu. Kayak apa namanya, paket tuh habis untuk itu aja gitu Bu. Apalagi kan akhir-akhir ini kan banyak tugas Bu, jadi nggak untuk download game aja gitu Bu. Nah, bagaimana tadi? Iya, kalau menurut saya ya Bu. Nah, walaupun game offline tadi kata si Mahmud kan saya Bu, kalau nanti misalkan mau data lagi. Tapi kalau saya nggak apa-apa sih Bu, soalnya kan ini tugas itu Bu, ini penting itu dari game gitu Bu. Jadi misalkan kalau kan bisa dicerahkan, kalau kita menghapus kan bisa dicerahkan gitu ya. Nanti kalau download lagi datanya, nggak apa-apa sih Bu, yang penting tugas kita selesai gitu. Nanti kan bisa download lagi gamenya datanya. Ini rasa tuh nggak kesulitan aku lah ini Pak. Ini kesulitan game nih Pak. Gak apa-apa kan? Atau Kamu debat dulu. Iya ya. ya, bukan berdebat ya, nanti pendapat. Kalau berdebat kita bunyi. Ini peraturan. Minta juga ya sama ini. Oh iya. Iya, iya. Wah, aku tersudut bawa ini. Kenapa? Tengah-tengah pula duduk lagi. Sendiri lagi. Aku mau ngasih. Bu, saya juga mau ngasih ini kan apa? Saya juga mengalami juga kayak ini tadi. Ada beberapa game yang saya hapus dulu karena penyimpanan HP saya penuh kan Bu, saya hapus dulu. Dan habis siap kerjaan tugas, upload tugas itu kan Bu, baru nanti saya hapus video yang udah saya edit ini, saya hapus dan nanti kosong nih kan Bu, ada kosong. Terus nanti game itu ini saya download lagi gitu. Tapi itu gamenya itu yang nggak terlalu apa Bu? Iya, yang nggak terlalu dia kayak misalnya kayak main game tapi udah sampai level yang jauh gitu. Tuh, saya yang hapus yang saya jarang main gitu. Oke. Dengan beberapa pendapat yang Anda semua berikan,
pendapatnya dari ini kan sama udah menjadi solusi bagaimana pendapat menurut gitu. Ya biar terus kamu tempatnya kan. Ya. Aman Lili. Jangan Lili. Siapa penyanyi? Lele. Kalau mau ikut ke seminggu bulan pertama. Jangan kayak gitu. Kan kamu nggak nyebelin kau. Kan aku Pendapat sendiri. Ngeri ya, kecuali kalau misalnya buat orang ke rumah. Ya, mulai siapa Pak? Bang, masuk Bang. Bantu kami Bang. Oke, dari beberapa solusi atau pendapat yang Anda berikan, kira-kira bagaimana pendapat Mahmud tentang solusi yang diberikan oleh Mahmud? Oke Bu, baik Bu. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan solusinya kepada saya. Mengenai solusi yang teman-teman berikan Bu, saya akan mencobanya Bu. Walaupun kalau soal game tadi Bu, saya ada sedikit keberatan sih Bu. Bukannya saya tidak mau mencoba, tapi kayak saya aja gitu Bu. Kalau untuk solusi lain kayak menurut tadi memberikan solusi itu coba dulu diatur jauh-jauh hari sebelum hamil pengumpulan atau hari pengumpulan itu mungkin bisa saya coba Bu, dan saya terapkan untuk untuk semester yang akan datang. Kalau semester sekarang kan Bu sudah saya jalani Bu, dan itu rasanya mungkin ada 1-2 tugas lagi yang bisa bisa saya terapkan untuk solusi dari nol tadi Bu, tapi waktunya itu tidak panjang. Mungkin sekarang itu mungkin -3 atau -2 Bu, jadi saya rasa solusi dari itu belum efektif kalau untuk sekarang Bu. Mungkin bisa saya coba di semester yang akan datang apakah berefek dengan pola tidur saya Bu atau tidaknya gitu Bu. Kalau untuk solusi dari Lili untuk menghapus game yang berat tadi, mungkin kalau untuk sekarang mungkin saya bisa menghapus 1 atau 2 game yang saya tidak main Bu. Tapi kalau untuk game yang memang Bu, memang kalau saya jenuh dari tentang tugas atau sekolah, saya main game itu kemungkinan game tersebut belum saya hapus Bu, karena saya sudah terbiasa dengan Bu, kalau saya mengenalkan tugas tuh main game itu Bu. Kalau game lainnya mungkin bisa lah saya abaikan dulu Bu. Selain itu mungkin dari apa yang solusinya? Selain itu Bu, Lili tadi ada menyampaikan kerjakan tugas yang mudah-mudah dulu Bu, yang maksudnya tuh yang ringan-ringan dulu. Mungkin itu bisa saya coba Bu, karena selama ini saya ngerjain itu yang berat-berat dulu Bu, karena saya berpikiran gini Bu, yang ringan itu bisa lah nanti karena mudah, yang beratnya susah, jadi saya berpikiran ngerjain yang berat lebih dulu Bu, karena yang berat menurut saya itu beban itu lebih besar Bu ketimbang yang mudah Bu. Mungkin dari situ juga saya ini Bu belum mengatur jam tidur, karena saya terlalu menganggap mudah tugas itu Bu, padahal yang ringan itu belum tentu semudah yang kita bayangkan kerjanya Bu. Jadi mungkin di situ juga saya banyak habis tenaga, karena di awal saya sudah kehabisan tenaga pikiran di tugas yang berat, ditambah lagi tugas yang menurut saya ringan tetapi tidak seringan yang apa saya pikirkan. Jadi saya ini Bu harus menguras energi lagi Bu, menguras tenaga lagi, menguras pikiran lagi tentang bagaimana sih solusinya. Mungkin dari situ juga saya mengalami
sakit karena kurang tidur juga Bu, karena yang saya sebelumnya yang saya anggap mudah, gampang itu ternyata membuat beban pikiran saya bertambah. Sebaliknya yang saya anggap berat, susah, itu malahan yang membuat pikiran saya ringan, mudah mengerjainnya Bu, tugas tersebut. Mungkin terima kasih untuk Muhammad yang menjelaskan masalah tadi, dan terima kasih juga untuk Nur dan juga Didi karena sudah mau untuk memberikan solusi atau pendapat mengenai masalah yang dihadapi oleh kamu. Nah, ibu rasa kegiatan seminar kita mungkin cukup sampai di sini. Karena mungkin Muhammad sudah mendapatkan solusi dari Nur dan juga Didi dan akan diterapkan ya Muhammad. Iya Bu. Oke, sebelum tutup, mungkin Ibu ingin Anda semua memberikan pesan-pesan untuk kegiatan bersama yang kita laksanakan pada hari ini. Mungkin bisa mulai dari saya terlebih dahulu. Oke, dari Mama terlebih dahulu untuk memberikan pesan atau pesan kepada kita laksanakan pada hari ini. Baik, pesan saya Bu, saya merasa senang. Selain itu saya juga merasa lega Bu, karena setelah menceritakan keluhan yang saya rasakan, ternyata teman-teman bisa memberikan solusi yang tidak saya pikirkan selama ini Bu. Kalau pesan saya, semoga kedepannya saya bisa mengatur waktu lebih baik lagi, tidak mengulangi kesalahan seperti semester ini, dan saya berharap konseling kelompok ini berlanjut di hari yang lain supaya bisa membahas masalah-masalah yang lain. Oke, terima kasih untuk pesan-pesan yang berbeda. Selanjutnya kita ke Lili terlebih dahulu. Kalau pesan saya Bu, saya senang juga Bu mengikuti konseling kelompok ini. Seru juga, soalnya masalah Muhammad tadi juga ada sama saya Bu. Terus juga bebas mengutarakan pendapat di sini gitu. Kalau pesan saya, semoga kegiatan konseling kelompok ini bisa dilaksanakan buat membahas masalah-masalah yang lain. Terima kasih yang kita kepada Didi karena sudah menyampaikan pesan-pesannya. Nah, ayo kita ke Kalau kesan dari saya, aku alhamdulillah senang bisa berjumpa sama teman-teman baru, terus juga bisa mendengarkan masalah dari orang tadi, terus relate sama saya, bukan saya juga ini kecanduan game gitu kan Bu, sama jadi kurang mengerjain tugas gitu. Nah, kalau pesan saya Bu, semoga konseling ini berkelanjutan Bu, karena kan tadi kan cuma masalah mood yang ini dikerjakan, kasih solusi pendapat gitu kan Bu. Nanti saya juga mau, atau yang teman-teman lain juga pasti mau ini mengutarakan permasalahan lain. terima kasih untuk Nur yang sudah menyampaikan pesan-pesan kepada kita. Nah, dari pesan Anda semuanya itu benar bahwasanya berharap untuk melanjutkan atau meneruskan sesi konseling kelompok kita ya. Karena ada beberapa masalah teman atau anak semua yang belum terpecahkan pada ini. Nah, kira-kira jika Ibu membuat sesi konseling kelompok selanjutnya, Anda mau dilakukan dan memulai dari mana? Saya Bu. Oke, Bapak Kalau silakan. dari saya Bu, tetap di hari yang sama, di jam yang sama, dan di ruangan yang sama, karena saya
Saya kosongnya diem segini kok. Oke. Gimana yang lain? Iya bu, setuju. Baik, sebelum menutup, terima kasih untuk Anda semua karena sudah mau untuk datang ke kegiatan kita hari ini. Dan diharap masalah yang kita selesaikan pada hari ini tidak diceritakan ke luar, cukup kita saja, oke? Oke, ucapkan terima kasih banyak kepada Anda semua. Mari kita tutup kegiatan kita